Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua selalu bersemangat dan sehat terus ya. Oke, kembali lagi bersama Bu Afi. Kita ketemu lagi di kelas 11. Ibu harap kita bisa cocok ya sebagai guru dan murid tentunya. Kemudian seperti biasa, kalau misalnya kalian ada kesulitan apapun bisa langsung chat Bu Afi. Kalian pasti sudah punya nomornya. Langsung saja untuk kelas 11, bab pertama yang akan kalian pelajari yaitu mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk materinya yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai momen gaya ya. Oke, apa sih momen gaya itu? Seperti yang sudah Ibu tulis di sini ya. Momen gaya itu merupakan besaran yang menyebabkan benda berputar. Nah, kita di sini ngomongin lagi tentang yang namanya gaya. Gaya itu kan udah kita kupas di kelas 10 ya, terutama di materi hukum Newton. Jadi Ibu harap kalian masih ingat tentang materinya. Nah, sekarang gaya yang di sini itu sebenarnya sama, Bu. Gaya yang menyebabkan benda bergerak. Namun, pergerakan bendanya itu bukan gerak translasi, melainkan gerak rotasi atau gerakan yang berputar. Nah, kalau di semester kemarin di kelas 10 itu kan kalau misalnya suatu benda di suatu lintasan lurus, mau itu dia lurus, vertikal, horizontal ataupun bidang miring, kalau misalnya kita kasih gaya, benda itu akan bergerak, ya kan? Nah, sama pada benda yang berputar juga. Kenapa sih dia bisa berputar? Karena di situ ada juga yang namanya gaya. Nah, gaya yang dikenal itu adalah momen gaya atau biasa disebut juga sebagai torsi, ya. Nah, untuk persamaannya itu mudah. Rumusnya itu dilambangkan dengan tau. Tau itu atau torsi ya. Digambarnya kayak T tapi agak lebay sedikit gitu ya. Nah, tau sama dengan F dikalikan L dikalikan sin theta, di mana F-nya ini adalah gaya yang bekerja, kemudian L-nya itu adalah jarak dari poros, dan tetanya itu adalah sudut antara F dan L. Nah, ini kan persamaannya simple, tapi Ibu yakin kalian pasti belum kebayangkan maksudnya gimana. Oke, langsung saja nih akan Ibu berikan kalian bayangan ya. Nah, seandai kata benda itu berputar, pasti kan dia punya poros, punya satu titik yang diam, yang membuat benda itu terus di tempat, ya kan? Taruhlah misalnya ini ada sebuah batang. Kemudian Ibu kasih porosnya di sini. Ini Ibu paku, tok 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 tok. Maka dia akan menjadi poros ya. Nah, kemudian saat Ibu berikan gaya di titik manapun kecuali di poros, misal Ibu ngasih gaya di sini kayak gini. Set, kasih gaya. Maka bendanya akan bergerak dengan lintasan berputar. Mau gayanya di sini kek, mau gayanya di sini kek, atau mau gayanya di sini kek misalnya ya. Nah, bendanya itu nanti pasti akan bergerak, kalau enggak ke arah kiri ya dia ke arah kanan, ya kan? Nah, untuk besaran-besaran pada rumusnya ini sendiri, tau itu adalah nilai torsinya yang satuannya Newton dikalikan meter, kemudian L-nya itu adalah jarak dari poros. Misal porosnya di sini, kemudian tadi Ibu kasih gayanya di sini, ya kan? Maka jarak dari porosnya itu adalah dari poros ke gayanya. Ini berapa? Misal 1 meter. Oh, berarti nanti L-nya 1 meter. Cuma biasanya kalau di tempat lain ada juga yang nulisnya ini R. R itu sama aja ya. Cuma beda lambang aja, mau L mau R sama aja gitu ya. Nah, terus kemudian sudut yang terbentuk itu maksudnya apa, Bu? Sudut itu yang terbentuk adalah antara F dan L. Ini kan L, ya kan? 1 meter ini adalah L. Ini F, berarti ini sudut yang terbentuk, Bu. Oh, di sini sudutnya 90 derajat gitu. Nah, misalkan ternyata F-nya itu miring, Bu, nggak lurus. Kan kalau misalnya, oh maaf, nggak, Ibu akan jelaskan kenapa sih, Bu, ini pakainya sin theta. Nah, ini Ibu mau mengingat kembali ya, kalian di kelas 10 sudah belajar tentang penguraian vektor. Nah, dikatakan bahwa sudutnya itu adalah yang terbentuk antara F dengan L. Berarti L-nya ini kan si batang, betul kan? Nah, maka pasti sudutnya nempel di sini. Kenapa kita pakainya sin, Bu? Karena kita itu carinya adalah gaya yang tegak lurus dengan si bidangnya.
gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan F ini vektor, Bu. Dia nggak di sumbu X, nggak juga di sumbu Y. Kalau miring, maka harus kita uraikan. Kalau diuraikan terhadap sumbu Y, maka di sini ada FY. Kalau terhadap sumbu X, maka ke sini, Bu. Kenapa ke sini? Nggak mungkin lah ke sini, ya kan? Karena arah panahnya ke kiri. Nah, ini ada Fx. Kalau sudutnya diketahui, Fx-nya adalah F cos theta. Betul? Kalau sudutnya tidak diketahui, maka FV-nya adalah F sin theta gitu. Nah, maka dari itu F sin theta-nya kita turunin ke sini, F sin theta dikalikan L gitu. Paham ya? Ini dari penguraian vektor. Tapi ini hanya mengingat ya, kalau kalian pusing, aduh Bu Afi kenapa sih ke vektor lagi? Sok aja kalian hafalkan rumusnya seperti ini, simple sekali ya. Nah, jika di sini, jika si sudutnya itu 90 derajat, karena sin theta, karena sin 90 derajat itu sama dengan 1, maka nih kalau kasusnya seperti di gambar yang di sini itu, kalian pakai rumusnya lebih gampang. Tau sama dengan F dikalikan L. Nah, ini cukup kayak gini aja kalau si dia tegak lurus dengan bidangnya. Mau arahnya ke atas, mau arahnya ke bawah. Kalau misalnya dia tegak lurus, membentuk 90 derajat, maka kalian pakai rumus yang ini aja gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian Bu, ternyata gayanya itu nggak cuma satu, Bu. Kan ini rumusnya kalau misalnya gayanya cuma satu nih, contoh yang mana nih kalian ambil salah satu. Misalnya itu gaya itu aja yang bekerja pada si batang itu, Bu. Tapi ternyata gaya yang bekerjanya ada banyak, Bu. Misalnya ini batang, set. Ini poros. Nah, gaya yang bekerja ini di sini ada F1. Kemudian Bu di sini ada F2. Kemudian Bu di sini ada F3 gitu kan, ada lebih dari satu. Maka jika F-nya lebih dari 1, maka di sini kita pakai sigma tau atau jumlah tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 dan seterusnya sesuai jumlah gayanya. Kalau ada 100 Bu ya 100 kali lah kamu tambahin gitu ya. Nah, terus udah deh kayak gini kalian tinggal uraikan rumusnya. Kayak gini nih, contoh ini ya. Ini contoh. Nah, tau 1 itu ada F1, ini ada L1 gitu kan. Ada L1. Oh, dia tegak lurus tuh. Berarti kita pakainya gini aja. Oh, tau 1-nya itu F1 dikali L1. Nggak usah pakai sin theta karena tegak lurus ya kan. Kemudian ditambah F2, Bu. F2-nya oh ternyata dia membentuk sudut. Kalau membentuk sudut pakainya yang ada sinnya. Berarti F2. Nah, L2-nya yang mana, Bu? L2-nya kamu hitung dari poros ya. Dari poros menuju F2, bukan dari F1 ke F2. Nah, ini biasa salah konsepsi nih kalian. Dari poros, ini L2, guys. L2-nya ya. Maka F2 dikalikan L2 sin theta. Nah, lantas L3-nya gimana? L3-nya kita lihat, oh dia 90 derajat, Bu. 90 derajat dengan ini nih. Maaf, ini L-nya nih, ini L3. Kelihatan ya walaupun acak-acakan ya. L3, Bu, berarti karena 90 derajat maka cukup F3 dikalikan L3. Dah, apakah sudah selesai? Belum. Ingat, ini gaya. Gaya itu masuknya ke besaran vektor ya, bukan skalar. Nah, kalau vektor berarti ada arahnya, Bu. Kita lihat gayanya. Gaya yang pertama itu arahnya ke atas. Begini aja. Kalian bayangin bahwa si porosnya ini muter. Kalau kita lihat di F1, F1-nya kan ke atas, maka dia pasti muternya ke sini. Nah, muternya itu berlawanan apa searah nih sama jarum jam? Ini kan berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, kalian kasih F-nya negatif. Set. Kasih F negatif kalau berlawanan arah dengan jarum jam. Terus F2-nya, Bu. F2-nya kan dia membentuk sudut ke sini. Seandainya dari poros ke F2 gayanya bekerja, maka dia akan searah dengan jarum jam. Oh, karena searah dengan jarum jam, maka F-nya positif. Nggak usah ditambahin minus ya. Nah, yang ketiga, Bu. Kalau misalnya porosnya bekerja terhadap F3, nih kalau kita bayangin, kita hayalin muternya ke sini.
berlawanan dengan arah jarum jam, maka F3-nya kita tambahkan minus Bu. Minus dikali plus sama dengan minus, maka jadilah seperti ini persamaannya gitu ya. Jadi walaupun di perumusannya ditambah semua, tapi karena kalian lihat si gayanya ini arahnya kemana, maka nanti nggak selalu tambah-tambah, ada minusnya gitu. Oke? Nah itu silahkan kalian catat ya, nggak ibu catat di sini syaratnya. Terus kemudian nih di sini ada lagi Bu, ada note. Jika nilai taunya, berarti kalau kalian udah ngitung nih, udah dapat nilai taunya berapa, kalau hasilnya positif, bendanya berputarnya searah dengan jarum jam Bu. Tapi kalau misalnya negatif, bendanya berputarnya berlawanan arah gitu. Ibarat kata nih, kan ini ada yang F-nya ke kiri, ada yang F-nya ke kanan gitu. Kalau F-nya lebih dari satu, kan perebutan ya, kita bingung. Nah akhirnya si bendanya berputarnya kemana nih, yang menang itu yang mana nih Bu arahnya, apakah yang searah dengan jarum jam, apakah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah nanti kalian lihat hasil nilai taunya, kalau misalnya dia hasilnya plus, oh berarti yang menang itu adalah gaya yang searah dengan jarum jam, berarti si bendanya ini, si bidangnya ini berputarnya searah dengan jarum jam. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti gaya yang menang itu yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka maka arah berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Sampai di sini paham ya? Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Ceritanya ada batang, kemudian dia ada 3 gaya F1, F2 dan F3 dengan panjang tertentu. Nah, kemudian di sini dibilang besarnya momen gaya apabila diputar terhadap titik C adalah terhadap titik C, Bu. Berarti ini porosnya disimpanlah di titik C. Maaf, ini Ibu lupa nyimpen titik. Ini A, ini B, ini C. Nah, gitu ya. Ternyata di titik C. Di sini Bu porosnya. Oh, benar, di sini di titik C ya. Nah, maka ini yang titik yang diamnya, betul? Nah, sekarang kita tulis diketahui. Diketahui di sini ada F1. F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, F3 sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini ada L1. L1-nya itu karena porosnya di sini, maka L1-nya di sini. Wih. Ini L1. L1-nya berapa? 40 cm, masih senti kita ubah jadi 0,4 meter. Kemudian L2-nya, L2 itu di F2 di sini Bu, karena dia porosnya di sini maka ini L2. L2-nya 20 Bu, 20 cm. Karena masih senti kita ubah jadi meter gitu ya. Dan L3-nya Bu, L3-nya itu di F3. F3 itu di sini nih bekerjanya. Nah, karena dia sama porosnya, maka kan jaraknya pasti 0, betul gak? Maka di sini kita tulis 0 ya. Paham ya sampai diketahui. Kemudian ditanyakannya itu adalah tau. Karena gayanya lebih dari 1, maka sigma tau. Maaf, sigma tau-nya itu berapa? Oke, langsung aja sigma tau sama dengan ada 3 gaya, berarti ada 3 tau. Tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Oke, sama dengan tau satunya itu di sini Bu. Nah, dia tegak lurus Bu, 90 derajat, maka kita pakainya ini aja. F1 dikalikan L1, tegak lurus, nggak perlu kita pakai yang lain-lain. Nah, kemudian lihat arahnya, porosnya di sini, arahnya ke atas. Bayangin muternya gimana terhadap F1? Ke kanan Bu, berarti positif. Oke, udah positif. Sekarang ditambah tau 2, berarti ini masih tegak lurus Bu, masih 90 derajat. Kita nggak usah pakai sin-sinan ya. Oke, berarti ini tau 2 dikali L2 ya. Nah, terus dilihat Bu arahnya terhadap poros. Ini kalau F2-nya ke bawah berarti muternya kemana? Berlawanan dengan jarum jam, maka F2-nya kita kasih negatif. Berarti ini minus gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga Bu, ditambah F3-nya ini kan dia membentuk sudut Bu, ada sudutnya ya kan. Nah, maka kita pakainya F3 dikali L3 sin theta. Dan kita lihat arahnya kemana nih? Kalau misalnya di poros kan pasti dia nggak akan bergerak dong. Kalau kita mau
ngasih gaya di sini kan nggak mungkin bergerak karena ini porosnya kan, makanya kita terserah mau pakai negatif atau positif. Ini sebenarnya hasilnya udah pasti 0, cuman ibu mau ngasih tahu ke kalian aja penurunan persamaannya ya. Ini udah pasti 0, kenapa bu? Karena L-nya 0, ini nilainya 0, jadi pasti ini 0 juga gitu. Jadi plus minusnya nggak akan ngaruh ya. Kemudian setelah itu next, F1 nya tinggal kalian masukin 10 dikali 0,4 dikurang, F2 nya 20 dikali 0, maaf ini 2, 0,2 ditambah, ini pasti 0 karena L3 nya 0. Maka ini coret kali ini 4 min ini 4 plus 0 sama dengan 0 Newton kali meter, Newton meter satuannya ya. Nah, maka 0, kalau 0 berarti gimana bu? Kalau 0 berarti benda itu dalam posisi kesetimbangan, posisi setimbang yang stabil, artinya bendanya tidak berputar. Tidak berputar karena gaya-gayanya ini setelah kita jumlah semua ternyata hasilnya 0, tidak ada yang bekerja. Berarti gaya yang ditarik ke sini sama gaya yang ditarik ke sini ibaratnya tarik tambang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, saling tarik menarik. Karena gayanya sama, maka ketika tarik tambang nggak ada perubahan posisi, itu dalam posisi stabil. Artinya si yang kanan ngasih gayanya 100 Newton, si yang kiri ngasih gayanya 100 Newton, sehingga tidak ada pergerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, ibaratnya begitu ya. Ini juga sama karena hasilnya 0 gitu. Paham ya sampai di sini? Tapi bu, kalau misalnya contoh hasilnya nggak 0, contoh aja ini mah, misalnya minus 2 Newton meter misal hasilnya. Nah, kalau minus berarti dia arahnya kemana? Oh, berarti dia arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kalau hasilnya plus berarti muter dia bu ke arah yang searah dengan jarum jam. Sampai sini paham ya? Oke, silakan kalian catat ya. Kemudian setelah itu ibu akan membahas ke submateri berikutnya.